Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Syamsul menjawab beberapa komentar, khususnya di kolom komentar YouTube. Di sini ada komentar bahwa terus dalil reaksi, mungkin ini yang betul redaksi. Terus dalil redaksi lafadz kunut subuh mana yang sering terdengar setiap hari. Oke, kemudian ada juga komentar kunut subuh itu isinya bacaan dalam doanya bagaimana? Kan selama ini bila saya sholat di belakang imam yang kunut subuh, bacaan doanya kunut witir. Oke, di sini akan kami jawab. Karena ini adalah pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i, maka kami pun juga menjawabnya dengan kitab mazhab Imam Syafi'i. Ini adalah Al-Majmu' Syarhul Muhadzab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Di sini ada redaksi begini. Al-Mas'alatu Tsaniyah As-sunnatu fi lafdil kunut Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqdu alaik wa innahu la yadhillu man walait tabarakta rabbana wa ta'alait. Hadza lafdhu fil hadisi as-sahih bi itsbatil fa fi fa innaka wal wawi fi wa innahu la yadhillu wa tabarakta Rabbana. Hadza lafdhu fi riwayat Tirmidzi. Dalam footnote-nya disebut kadza bil asli wala alas saqta wa hiya kadzalik. Jadi dalam kitab Majmu' ini dikatakan lafadznya kunut adalah Allahumma hadini fiman hadait. Wa fi riwayati Abi Dawud wa jumhurul ulama. Walam yasbutil fa fi riwayati Abi Dawud wa taqau hadzal alfat fi kutubil fiqhi mughayyaratan fa'tamid ma haqqaqtuhu. Tapi redaksi ini di beberapa kitab fikih itu ada yang berubah, maka hendaknya menurut Syekh Nawawi maka hendaknya mengambil atau iktimad kepada redaksi yang telah ditahqiq oleh Al-Imam An-Nawawi. Fa inna alfadhul adhkari yuhafadhu fiha. Karena apa? Lafaz-lafaz dzikir itu dijaga ala tsabiti anin Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan yang tetap dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza lafdzu Tirmidzi anil Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Ini adalah lafadznya Tirmidzi diriwayatkan dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma qala allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah mengajariku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fil witri. Kalimat-kalimat yang hendaknya aku ucapkan ketika witir, yaitu Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqdu alaik wa innahu la yadhillu man walait wa tabarakta rabbana wa ta'ala. Rawahu Abu Dawud. Redaksi ini diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa ghairihim bi isnadin sahihin, dengan isnad, dengan sanad yang sahih. Jadi memang di sini disebut adalah kalimatnya adalah kalimat kunut dalam witir. Qala at-Tirmidzi hadza haditsun hasanun. Redaksi tersebut redaksi tersebut adalah hadis yang sahih. Qala wala yu'rafu 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam fil kunuti syai'un ahsanu min hadza. Dan tidak diketahui dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam doa kunut yang lebih baik dari redaksi di atas. Wa fi riwayatin rawaha al-Baihaqi an Muhammadin ibnil Hanafiyah
Diriwayatkan dari Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi dari Muhammad bin Al-Hanafiyah wa huwa ibnu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan Muhammad bin Al-Hanafiyah itu adalah putra dari Ali bin Abi Thalib. Qala inna hadha ad-du'a huwa alladhi kana abi yad'u bihi fi sholatil fajri fi kunutihi. Bahwa doa di atas itu merupakan doa yang dibaca oleh ayahku, kata Ibnu Ali bin Abi Thalib, ya, di dalam sholat subuh ketika kunut fi sholatil fajri fi kunutihi. Warwahu al-Baihaqi min turukin an ibni Abbas wa ghairihi, dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari beberapa jalan, dan an ibni Abbas wa ghairihi annana gitu. Ani bin Abbas wa ghairihi, dan riwayat dari Ibnu Abbas dan selainnya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimuhum hadza du'a liyad'u bihi fil kunuti min sholati subhi. Bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan mereka doa ini supaya digunakan berdoa di dalam kunut dalam sholat subuh. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaknutu fi sholati subhi wa fi witri laili bihadhil kalimat. Bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkunut ketika sholat subuh dan sholat witir dengan menggunakan kalimat-kalimat ini. Wa fi riwayatin kana yaquluha fi kunutil laili, dan dalam satu riwayat Kanjeng Nabi mengucapkan kalimat-kalimat itu di kunut malam. Qala Al-Baihaqi fadalla hadza kulluhu ala anna ta'lima hadhihi du'a wa qali kunuti sholati subhi wa kunutil witri wa billahi taufiq. Dan menurut Imam Al-Baihaqi bahwa pengajaran Kanjeng Nabi ini menunjukkan bahwa doa-doa tersebut, redaksi tersebut berlaku juga untuk kunut sholat subuh dan juga kunut sholat witir. Billahi taufiq. Wa hadhil kalimati as-samani hunnal lawati nassu alaihinna Syafi'i fi mukhtasaril Muzani waqtasara alaihinna walau zada alaihinna wala ya'izu man adaita qabla tabarakta rabbana wa ta'ala wa ba'dahu falakal hamdu ala ma qadi astaghfiruka wa atubu ilaik fala ba'sa bihi. 8 kalimat ini adalah kalimat-kalimat yang diredaksikan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Mukhtasarul Muzani. Dan waktu sura alaihinna, dan Imam Syafi'i itu mencukupkan 8 kalimat tersebut. Walau zada alaihinna, seandainya ditambah wala ya'izu man adait sebelum tabarok tarobana wa ta'alait, dan setelahnya juga ditambah falakal hamdu ala maqadait astaghfiruka wa atubu ilaik fala ba'sa bihi. Wa qala asy-Syaikh Abu Hamid wal Bandaniji wa akharun, dan Syekh Abu Hamid wal Bandaniji dan ulama-ulama lain, hadhihi ziyadah hasanatun. Ya, tambahan-tambahan ini hukumnya adalah baik. Wa qala al-Qadhi Abu Thaib man adaita laisa bihasan. Dan Syekh Abu Thaib, Al-Qadhi Abu Thaib mengatakan tambahan man adait tidaklah bagus. Li anal adawata la tudhafu ila Allah taala. Karena permusuhan tidak boleh disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa angkara Ibnu Sobbak wal ashab alaihi, tetapi ini diingkari oleh Ibnu Sobbak wal ashab alaihi. Wa qalu qad qala Allah taala ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Sebab apa? Ada dasarnya bahwa Allah itu juga menyandarkan pada dirinya tentang adawah, permusuhan, yakni memusuhi orang-orang yang beriman. Wa ghairi dzalika minal ayat wa qad jaa fi riwayatil Baihaqi wa la ya'izu man adaik, dan ayat-ayat yang lain pun juga meredaksikan tersebut. Dan riwayat Baihaqi itu memang ada wala ya'izu man adaita. Nah, di sini jelas bahwa ada hadis-hadis yang memang menjadi dasar daripada redaksi kunut yang Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa afini, dan seterusnya. Nah, di sini ada riwayat dari
Ibnu Ali bin Abi Thalib bahwa Kanjeng Nabi mengajarkan doa itu, dan Al-Baihaqi menyatakan itu juga berlaku untuk doa kunut witir dan kunut subuh begitu. Nah, lebih lengkapnya jenengan bisa mengunjungi kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab ini ya, karya cetakan Al-Maktabah At-Taufiqiyah juz 3 halaman 414. Di sini jelas menjelaskan tentang lafadz kunut. Dan kemudian masalah yang ada yang mengatakan hadisnya itu lemah terkait dengan kunut subuh, ini ternyata dalam madzhab Syafi'i itu menemukan hadis yang sahih. Nah, kemudian bagaimana dengan hadis sahih yang lain yang mengatakan bunayya muhdas? Ya, yang ini digunakan sebagai dalil oleh teman-teman Wahabi untuk membid'ahkan kunut. Ternyata ada redaksi yang cukup menarik dari kitab Al-Badrut Tamam ini. Saya langsung ambil di ujung akhirnya saja. Wa bima arafta fil hadis al-awwal yumkinu al-jam'u baina hadza bitawsi'ah fil amri. Dan ketika kita sudah mengetahui hadis-hadis yang di depan, ini Syarah Bulughul Maram ya, yang juga menyebutkan bunayya muhdas. Ya, bunayya muhdasun. Setelah mengetahui hadis-hadis itu, ternyata kita itu justru disuruh untuk menjamakkan dua hadis yang seolah ini bertentangan. Kanjeng Nabi kan dikatakan qanata fis subhi hatta faraqad dunya. Beliau itu berkunut setiap sholat fajar sampai sampai meninggal dunia. Nah, ternyata juga ditemukan hadis yang mengatakan apakah mereka itu berkunut? Jawabannya sahabat bunayya muhdas. Seolah ada dua dalil yang kemudian dikatakan itu seolah bertentangan. Nah, ternyata di sini dikomentari oleh yang mensyarahi Bulughul Maram. Tadi itu wabima arafta fil hadisil awal, dan dengan apa yang telah dijelaskan yang kamu ketahui dari hadis yang pertama, ini mengomentari hadis yang kedua yang bunayya muhdas, yumkinu al-jam'u baina hadza bitawsi'ati fil amri. Ini justru bisa dijamekkan dengan bahwa urusan ini adalah urusan yang luas gitu loh, yang longgar. Artinya kunut itu bukan sesuatu yang wajib, sehingga yang berkunut ya monggo, yang tidak ya monggo. Nah, dengan artian wa annahu qad fa'ala dzalika wa tarakahu. Annahu qad fa'ala dzalika wa tarakahu wallahu a'lam. Sisi jamaknya bagaimana? Ini mengindikasikan bahwa Kanjeng Nabi dan juga para sahabat ini juga melaksanakan kunut, juga kadang-kadang meninggalkan kunut. Itu sisi jamaknya. Jadi kalau saya kan sudah dalam komentar sudah menegaskan, saya tidak mengingkari adanya khilaf yang mengatakan kunut itu tidak sunnah. Nah, tinggal jenengan yang senantiasa membid'ahkan kunut atau paling tidak meyakini itu tidak sunnah, meskipun tidak berani mengatakan bid'ah dolalah. Anda mau mengakui tidak kalau di sini memang terdapat khilaf, terutama dalam mazhab Syafi'i yang menyunahkan kunut, ya, yang menyunahkan kunut. Nah, kita tinggal ke lapangan dada aja, ya. Dan itu menunjukkan tingkat pengetahuan kita dan keilmuan kita dalam masalah menyikapi perbedaan hukum melaksanakan kunut di waktu subuh. Berikut juga masalah redaksinya. Kalau tadi ada yang mengatakan selama ini saya sholat subuh di belakang imam yang kunut itu adalah sholat witir, ternyata dalam mazhab Syafi'i itu disebutkan sama. Nah, silahkan Anda cek redaksinya di kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab tadi itu. Oke, terima kasih. Semoga ini bermanfaat. Saya akhiri. Kalau bila mana dalam penjelasan tadi mungkin ada yang perlu dikoreksi, ya monggo silahkan. Karena saya juga bukan orang yang alim-alim amat. Saya hanya ingin mencoba menjelaskan sesuai dengan sebatas kemampuan saya, sebatas pengetahuan saya. Jadi saya juga tidak menutup adanya kritik sana sini, koreksi sana sini. Karena saya juga hanya muta'alim, orang yang sama-sama
sedang belajar. Oke, terima kasih. Wallahu taala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.